Salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat sore. Teman-teman wartawan sekalian, mohon maaf ya tadi pertemuan kita dengan para adik-adik mahasiswa dari BEM Nusantara cukup lama ya, cukup intens. Banyak hal-hal yang tadi kita bincangkan dengan teman-teman mahasiswa. Tapi intinya begini ya, bahwa memang diperlukan satu komunikasi antara pemimpin dan yang dipimpin ya dalam satu organisasi, apalagi negara. Sehingga kita memang mengharapkan adanya komunikasi timbal balik antara pemerintah, presiden, dengan masyarakat. Ya. Dan beberapa hal memang komunikasi ini ya tidak berjalan mulus ya, sehingga banyak hal yang saya anggap sebagai miskomunikasi antara pemimpin dan masyarakatnya. Nah, hari ini ya, atas izin Presiden, kami melakukan pertemuan dengan teman-teman mahasiswa ya, BEM Nusantara untuk mengkomunikasikan hal-hal yang saat ini kita hadapi, yang negeri ini sedang menghadapi. Saudara sekalian, tentu banyak kebijakan-kebijakan dari Presiden ya, yang sudah sampai ke masyarakat. Dan yang pasti ya, bahwa kebijakan itu kebijakan yang berorientasi membantu masyarakat, meringankan beban masyarakat. Terutama saat ini, saat kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang juga belum usai, mudah-mudahan segera usai, ya, dan juga menghadapi Lebaran di mana akan menyangkut masalah kebutuhan harga pokok masyarakat, harga pangan atau harga kebutuhan masyarakat, dan juga masalah-masalah lain yang menyangkut masalah politik. Ya. Nah, tadi dengan para mahasiswa, mereka menyampaikan banyak hal. Misalnya menyampaikan masalah minyak goreng dan kartel disampaikan. Kenaikan bahan pokok menjelang Lebaran disampaikan. Masalah perpajakan disampaikan. Kemudian juga masalah energi juga disampaikan dan dibicarakan. Ya. Dan yang terakhir juga dibicarakan masalah jabatan presiden 3 periode. Ya. Perpanjangan jabatan atau juga penundaan pemilu. Ya. Hal-hal yang menyangkut masalah teknis tentu tidak dibincangkan di sini, di kantor Dewan Pertimbangan Presiden. Tapi akan kita lanjutkan, kita sampaikan, kita bicarakan dengan para menteri terkait yang nanti membidangi masalah-masalah yang disampaikan mahasiswa. Sedangkan untuk masalah yang disampaikan tentang jabatan 3 periode, jabatan presiden 3 periode, perpanjangan jabatan presiden dan penundaan pemilu, ya, tadi telah saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa bahwa ini perlu kita klarifikasi. Tapi intinya tadi, secara singkat saya jelaskan, setelah kita dialog cukup panjang, ya, maka saya sampaikan bahwa mengapa kita meributkan itu, ya, tatkala itu masih berbentuk wacana. Ya. Dalam Undang-Undang Dasar kita, berwacana itu boleh. Berwacana itu adalah hak asasi manusia. Tidak seorang pun bisa melarang orang berwacana, kecuali wacana ya tentang berbuat kejahatan, wacana untuk menimbulkan kekacauan di masyarakat, wacana yang menimbulkan instabilitas di negeri ini, itu yang dilarang. Tapi kalau wacana-wacana lain dipersilakan. Itulah mengapa maka sampai saat ini wacana tentang jabatan 3 periode, perpanjangan jabatan presiden, ya, kemudian pengunduran pemilu itu masih terus merebak. Tapi tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman wartawan, mari teman-teman mahasiswa, mari kita berbicara rasional. Mari kita berbicara sebagai seorang intelektual. Sekarang pertanyaannya yang saya sampaikan tadi dengan teman-teman mahasiswa, mungkinkah ya, jabatan 3 periode ataupun penundaan
pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden dapat dilaksanakan dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945. Karena ketiga-tiganya akan menyangkut perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang mungkinkah perubahan itu terjadi? Sebelum nanti kita lebih ramai lagi membincangkan itu. Ini kan baru wacana. Nah, tadi teman-teman mahasiswa saya ajak berpikir soal itu, ya, berdebat soal itu. Maka jawabannya, ya tidak mungkin. Ya. Mengapa? Karena yang pertama, ya, karena menyangkut perubahan Undang-Undang Dasar 1945, berarti mengamandemen Undang-Undang Dasar, itu persyaratannya berat sekali. Ya. Kalau ya di dalam persyaratan yang saya baca, itu harus merupakan kehendak masyarakat Indonesia yang dipresentasikan dalam majority di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya. Terus ada majority dalam MPR yang setuju bahwa ada perubahan di Undang-Undang Dasar 1945 mengenai jabatan presiden. Nah sekarang ya kita berpikir rasional, kita menggunakan rasio kita untuk mencoba ya apakah itu mungkin sih? Nah ternyata memang jawabannya tidak mungkin karena apa? Kalau di MPR itu kan DPR plus DPD. Di DPR sendiri ya dari 9 partai politik hanya 3 partai politik ya yang setuju ya untuk mengubah itu. Yang 6 partai politik tidak setuju. Dibawa ke MPR. Di MPR ditambah DPD tidak setuju. Jadi mana mungkin ya kemudian terjadi perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengenai ya, jabatan presiden 3 periode. Yang kedua ya, sampai sejauh ini tidak ada kegiatan apapun ya di DPR, di pemerintahan, di lembaga pemilu yang mengisyaratkan adanya persiapan-persiapan untuk penundaan pemilu. Nggak ada. Yang ketiga, ya, pemerintah saat ini sedang sibuk ya dengan urusan melakukan penyehatan ekonomi nasional dalam situasi global yang memang tidak menguntungkan, juga sedang menyelesaikan mitigasi COVID-19. Mudah-mudahan ya, segera tuntas setelah ada perkembangan yang sangat baik. Jadi belum ada atau tidak ada sama sekali kehendak membahas masalah perpanjangan 3 periode. Ya. Yang keempat, sudah berkali-kali sebenarnya Presiden sudah menjawab sebenarnya ya, kadang-kadang ya kayak angin lalu aja terhapus ya oleh hiruk pikuknya hoax dan pemberitaan-pemberitaan yang lain. Pada saat ada wacana tentang jabatan presiden 3 periode, beliau kan sudah menjawab waktu itu. Sama saja dengan menampar muka saya. Itu mungkin cari muka, itu menghancurkan saya kan gitu. Itu pada saat yang pertama. Yang kedua, saat kemudian ada nuansa untuk perpanjangan jabatan presiden, beliau mengatakan saya tidak tertarik. Yang ketiga, pada saat penundaan pemilu, ya, wacana itu, beliau juga berkomentar, saya akan patuh taat kepada konstitusi. Bahkan yang terakhir, ya, 3 hari yang lalu beliau mengatakan, para menteri, sudahlah cukuplah, jangan bicara lagi soal itu, soal penundaan pemilu, soal jabatan 3 periode, perpanjangan jabatan, tidak usah, cukup. Ya, artinya apa? Dengan keempat argumentasi ini sebenarnya sudah jelas bahwa wacana itu akan berhenti di wacana karena tidak mungkin dapat diimplementasikan, diwujudkan dan dilaksanakan karena ya ada 4 alasan tadi yang sudah saya kemukakan. Lalu mengapa kita kemudian masih meributkan soal itu? Meributkan, mempermasalahkan, mendebatkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ini kan sia-sia, ya. Ini kan kita hanya menghamburkan tenaga yang tidak perlu.
pada banyak pekerjaan lain, banyak tugas lain yang harus kita selesaikan. Nah, tadi teman-teman mahasiswa mencatat ini, memahami ini, dan mudah-mudahan ya komunikasi kita pada hari ini ya bisa menghasilkan satu kesepahaman ya antara pemimpin dan yang dipimpin, antara pemerintah dan masyarakat ya, sehingga paling tidak ya kita tidak lagi terjebak kepada wacana-wacana yang sebenarnya ya tidak mungkin dapat dilaksanakan. Pemerintah dan masyarakat tentu lebih berkonsentrasi menghadapi masalah-masalah yang sangat penting ya untuk kehidupan masyarakat, ya ini masalah ekonomi ya dan juga masalah penyelesaian menghadapi COVID-19. Saya kira itu teman-teman wartawan yang saya sampaikan pada sore hari ini. Silakan. Ya. Saya jawab bahwa kita tidak pilih memilih ya, tetapi yang hari ini siap adalah BEM Nusantara. Tentu dengan BEM yang lain kita bersedia ya, kita terbuka kok. Terbuka untuk berdialog dengan siapa saja karena komunikasi tadi sangat penting antara pemerintah dan masyarakat. Tentu kami bagian dari pemerintah ya, kita siap untuk berkomunikasi dengan siapapun. Apalagi ya di Dewan Pertimbangan Presiden, tugasnya memang mendengar, melihat yang terjadi di lapangan, di lingkungan kita untuk kemudian kita olah menjadi bahan untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Kemudian yang kedua tadi masalah yang menyangkut apa? Rencana demo. Nah begini, kita tidak, demo kan tidak dilarang, saya pun tidak berhak melarang demo. Ya. Tetapi tatkala kita menyampaikan bahwa kalau kita berdemonstrasi tentang sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan sudah dijawab, ya, bahwa yang menjadi tuntutan itu tidak mungkin terjadi, untuk apa demo kan begitu? Bukan melarang, tapi kita berkomunikasi. Ya. Ini bulan puasa, bulan suci Ramadan, kita prihatin, saling maaf-memaafkan, kita berpuasa, ya tentunya ya kita lebih arif untuk bisa menyikapi hal-hal yang memang bisa kita bicarakan, kita komunikasikan dengan baik. Dan sekarang kita sudah memulai berkomunikasi. Ketimbang panas-panas di jalan, lebih baik kita bicara di ruangan yang adem, ngomong, ya bicara kira-kira bagaimana sih. Tapi pasti ya pemerintah akan mendengarkan, pasti itu ya. Tidak mungkin tidak mendengarkan ya. Kan? Ya. Penundaan pemilu ataupun perpanjangan 3 periode. Tapi yang di 4 alasan tadi, kalau saya lihat itu alasan ataupun statement yang lahir di luar pemerintahan Pak. Sementara kemarin di sidang kabinet paripurna, Presiden sendiri nampaknya merasa ada masalah di kabinetnya, sehingga ia menyebutkan bahwa jangan lagi lah menteri-menteri ini membahas terkait dengan penundaan ataupun perpanjangan masa 3 periode. Melihat hal ini kan kalau kita ingat ke belakang juga Presiden menekankan bahwa visi misi itu hanya visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Artinya ada kekeliruan di situ sehingga Presiden kemarin menyebutkan statement tersebut. Dari Dewan Pertimbangan Presiden sendiri, apakah ada masukan yang secara spesifik diberikan kepada Presiden untuk kemudian betul-betul memfokuskan menterinya ini benar-benar ya sudah bidangnya saja bekerja, tidak di luar dari ranahnya mereka bekerja begitu. Terima kasih Pak. Ini masalahnya karena ada undang-undang yang melarang saya menyampaikan di muka umum ya apa yang disampaikan oleh Presiden. Ya, jadi tatkala Anda meminta saya menjelaskan apa yang saya sampaikan ke Presiden, sebenarnya saya nabrak undang-undang. Ya. Tetapi secara umum saya sampaikan begini, karena saya juga pernah jadi menterinya Pak Jokowi ya, cukup lama. Ya. Memang bahwa para menteri itu membawakan misi ya dan visi Presiden atau pemerintah. Ya. Tetapi dalam melaksanakannya tentu pada tataran operasional bukan kebijakan. Kalau kebijakan memang itu harus taat ya. Harus satu
dari misi dan visi dari presiden itu yang diadopsi dan tidak boleh kemudian digeser atau ada deviasi di sana sini. Tetapi tatkala mengoperasionalkan kebijakan, itu yang masing-masing menteri memang dibutuhkan kepiawaian, ya, dengan pengalamannya, dengan pengetahuannya, dengan ilmunya, ya, dengan caranya, dengan tekniknya. Itu masing-masing menteri memang ya bebas untuk menyampaikan kepada publik penjabaran dari kebijakan presiden. Nah, disitulah mungkin ya ada perbedaan satu dengan yang lain. Itu hal yang sangat wajar, sehingga kemudian para menteri terkadang atau seringkali bukan terkadang membuat satu kebijakan bersama. Ya. Itu tentu dipimpin oleh menteri koordinator. Itulah gunanya menteri koordinator, untuk kemudian menyamakan persepsi, menyatukan langkah sehingga ada namanya keputusan bersama menteri. Bahkan ada lagi. Cinta dari Berita 1 TV, Pak. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa wacana 3 periode itu tidak mungkin gara-gara hanya 3 parpol saja yang sudah setuju akan narasi tersebut. Akan tetapi politik kan dinamis ya Pak ya. Apalagi kalau misalnya ada data yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menginginkan adanya perpanjangan masa jabatan dan pastinya parpol akan mengikuti itu dong Pak. Lalu seperti apa Pak? Kalau begitu berarti mungkin dong Pak ada. Datanya ada nggak? Anda punya data nggak? Belum Ya ada. nggak mungkin nggak. Ya. Kalau ada datanya sini, kasihkan ke saya bisa jawab. Tapi tatkala nggak ada data, itu berarti hanya kembali tadi satu debatable, ya, yang tidak akan selesai. Nah, kita bicara rasionalitas sekarang, ya, begitu. Ada? Lagi silakan. Baik, ya. Tidak ada. Selamat sore teman-teman sekalian. Dan jangan sampai nanti bosan ya berada di kantor kami, karena kantor kami 2 tahun ini sepi dari wartawan, ya. Hah? Boleh, kan saya nggak nyampaikan ini kepada presiden, ya. Saya nyampaikan kepada Anda sekalian ini, ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.